Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tragedi Bis Malam. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dan tidak lama pun aku pamit untuk pulang pada Reza. Sepanjang di perjalanan, di atas motor aku merasakan hal tidak enak. Entah apa, tapi hati ini merasa tidak enak. Dalam hati berkata, mungkin ini karena kejadian tadi. Dan entah kenapa motorku saat itu terasa berat sekali, seperti aku membonceng seseorang. Padahal aku sendirian saat itu. Sesekali aku menengok kesepian motorku, karena jalanan saat itu memang sangat sepi. Dan waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Sesampainya di rumah, aku pun memarkirkan motorku dan lalu cepat masuk ke dalam rumah. Entah kenapa rasanya merinding sekali malam itu. Untuk kencing masuk kamar mandi pun rasanya tidak berani. Jadi aku putuskan untuk segera masuk ke kamar saja. Ketika aku tiba di depan pintu kamarku dan menyalakan lampu kamarku, astaga! Mulutku seolah dibungkam, sekujur tubuhku lemas. Mungkin seperti itu rasanya mau pingsan, tapi aku masih ada energi untuk tetap sadar. Aku melihat seorang wanita ada di dalam kamarku dengan berpakaian putih kotor dan lusuh, dengan rambutnya yang panjang dan basah, dan kakinya yang kotor seperti sudah menginjak tanah, sedang menari-nari membelakangiku. Dia menari layaknya penari jaipong. Tubuhku bergetar sangat hebat, kakiku terpaku di depan pintu kamar. Pandanganku seakan terkunci untuk terus melihatnya menari. Sampai akhirnya ketika dia asik menari, kepalanya bergerak menengok ke arahku dengan perlahan, dengan posisi sedikit terbungkuk badannya. Ketika tepat dia melihatku, aku bisa jelas sekali melihat wajahnya. Ya Tuhan, ternyata dia adalah Sari yang ada di bis itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya penuh luka, kelopak matanya sangat hitam, sangat pucat, dengan rambutnya yang panjang dan basah menutupi sebagian wajahnya. Ya Tuhan, saya sangat merasakan takut sekali saat itu. Ketika kami sudah saling menatap, tiba-tiba Sari menyeringai sambil tertawa kecil dan berkata, "Tolong saya." Aku yang tidak bisa berkata apa-apa hanya diam. Lalu tidak lama Sari meloncat-loncat kecil dan semakin dekat menghampiriku. Entah apa yang terjadi saat itu, aku langsung pingsan tidak sadarkan diri. Dan ketika aku sadar, di sekelilingku sudah ada orang-orang rumah. Sudah ada orang-orang rumah yang sedang mencoba memulihkanku. Aku sedikit pusing dan mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Saat itu sudah pukul 7 pagi dan ketika aku mencoba duduk, ternyata bajuku sangat kotor sekali, penuh dengan tanah. Orang rumahku merasa aneh melihat kondisiku yang kotor dan pingsan. Mereka pun mulai menghujaniku pertanyaan-pertanyaan dengan apa yang terjadi terhadapku. Tapi aku hanya terdiam dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan badanku dari tanah. Dan keluargaku membantuku membersihkan kamarku yang lagi-lagi kotor dengan tanah. Setelah selesai dari kamar mandi, mereka pun lalu menghampiriku dan menanyakan apa yang telah terjadi. Aku pun bingung menjelaskannya. Dan akhirnya, aku pun berbohong. Aku bilang bahwa aku semalam terjatuh, terpleset di tempat kopi. Dan kebetulan tempat kopi itu, lantainya memang tanah. Lalu kenapa sampai kotor begitu kamarmu? Apa kamu tidak sempat cuci kaki dulu saat masuk kamar? Lagian kan,
kamu itu pakai sepatu. Kok bisa sampai telapak kakimu kotor begitu? Terus ibu lihat sepatu kamu di bawah, kok tidak kotor sama sekali? Aku dengan gegap menjawab, iya, jadi semalam itu aku lepas sepatu. Jadi semalam itu aku lepas sepatuku karena kakiku gatel. Lalu pas aku jalan menuju kamar mandi, aku terpleset sampai guling-guling di tanah itu. Karena memang jalanannya juga turun. Lagian kamu kok aneh, ngopi kok kayak di hutan gitu. Terus kenapa kamu pingsan di depan pintu kamarmu? Bikin panik saja. Iya, semalam tiba-tiba aku pusing, Bu. Kamu sakit? Ya udah, kita ke dokter. Dengan nada panik. Udah kok, aku udah enakan nih. Yakin gak apa-apa? Iya, aman kok, aku sehat. Lalu aku pun pergi meninggalkan mereka dan masuk ke dalam kamar. Sengaja aku tidak bercerita sama orang rumah karena aku khawatir mereka jadi panik. Karena aku rasa aku bisa mengatasi semua ini. Di dalam kamar aku hanya terdiam dan mencoba mengingat kejadian semalam dan kenapa ini bisa terjadi padaku. Aku pun menelpon Reza dan menceritakan apa yang aku alami semalam. Tidak lama Reza pun akhirnya datang ke rumahku dan mengajakku menemui orang pintar yang memang dia kenal juga. Aku pun tidak bisa menolaknya. Kali ini aku mencoba mengikuti apa yang dia sarankan. Aku pun bersiap-siap dan bergegas untuk pergi ke rumah orang pintar itu bersama Reza di daerah Sumedang, Jawa Barat. Memang cukup jauh jaraknya, sekitar 3 jam dari Bandung jika menggunakan motor. Tapi tidak apalah, asal semuanya beres, tidak ada kejadian apapun lagi. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, akhirnya kami pun sampai di suatu desa. Desanya tidak akan saya sebutkan. Kami pun sampai di sebuah rumah yang tidak begitu besar. Bangunannya masih menggunakan kayu-kayu. Reza pun mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Tok tok tok. Tidak lama pun keluar seorang ibu-ibu yang sudah berumur. Mak, sehat? Ini saya Reza yang bulan kemarin kesini. Maaf, saya lupa nak, karena banyak sekali orang yang datang sini. Mau ketemu Abah ya? Tunggu ya sebentar. Kami pun berdiri di depan pintunya sambil menunggu si abahnya. Aku pun bertanya kepada Reza, kamu ngapain bulan lalu kesini? Aku habis minta jampe buat cewek. Aku pun hanya tertawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepalaku. Dasar orang gila, jawabku. Tidak lama si abah itu pun keluar menemui kami. Kami pun menyalaminya. Tatapan Abah tiba-tiba tertuju ke arah sampingku. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Lama dia menatap ke arah sampingku, seperti ada seseorang di sebelah kananku, karena posisi Reza ada di sebelah kiriku. Cukup lama Abah terdiam menatap, yang entah apa yang dia tatapnya. Pandangannya seperti marah. Semakin kesini, pandangannya jelas terlihat sangat marah. Lalu tiba-tiba beranjak dan kembali ke dalam rumahnya sambil mengatakan, kalian diam dulu, jangan dulu masuk. Tidak lama dia keluar dengan membawa segenggam garam di tangannya. Lalu dia pun menaburkan garam itu ke arahku dan kepada Reza. Ketika dia menaburkan garam itu ke arah sampingku, tiba-tiba dia muntah. Kami pun kaget karena melihat si Abah muntah. Lalu kami memeganginya dan mendudukannya. Tidak lama si emaknya pun keluar karena mendengar si abahnya muntah-muntah. Lalu si Abah pun diberikan air minum oleh si emaknya. Setelah kurang lebih 10 menit, si Abah dan kami berdiam di depan rumahnya. Si Abah pun berkata, kalian cari orang lain saja, Abah tidak sanggup untuk yang ini. Kami yang keheranan lalu bertanya, emang sebenarnya ada apa dengan kita? Abah lalu menunjuk ke arahku sambil berkata, kamu terkena sialnya.
kamu harus antar dia pulang ke keluarganya. Tapi kamu harus cari orang lain yang bisa mengobatimu. Jujur, saya tidak sanggup, jawab si abah itu. Jujur saya bingung dan takut harus berbuat apa. Abah pun memberikan alamat yang harus kami temui. Alamat itu di daerah Kuningan, Jawa Barat. Tidak pikir panjang, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju Kuningan. Tibalah kami di sana pukul 5:30 sore. Kami pun mulai memasuki desanya dan bertanya alamat itu kepada warga setempat. Setelah kurang lebih setengah jam berputar-putar, kami pun akhirnya tiba di sebuah rumah yang dimana rumah itu cukup jauh dari rumah warga setempat, yang mana rumah itu hanya satu-satunya di tempat itu. Rumahnya ada di antara kebun. Rumah yang seperti rumah si abah yang di Sumedang, terbuat dari kayu dan tidak begitu besar. Saat itu waktu menunjukkan jam 6 sore, tepatnya saat maghrib. Aku pun mulai mengetuk pintunya. Assalamualaikum, tok tok tok. Cukup lama saya mengetuk pintu rumahnya, tapi belum ada yang keluar untuk membuka pintunya. Akhirnya kami pun duduk dan berpikir mungkin dia sedang sholat maghrib. Ketika kami sedang duduk, tak lama terdengar suara kaki sedang berlari dengan cepat di dalam rumah. Karena lantai rumahnya terbuat dari kayu, jadi sangat terdengar jelas suara orang berlari di dalam rumah itu. Brak! Tiba-tiba pintu terbuka sangat kencang. Seorang kakek tiba-tiba keluar dengan sapu lidi di tangan, lalu memukulkan lidi itu tepat di samping saya sambil berkata, "Pergi kamu sudah beda alam, jangan mengganggu." Kami yang merasa kaget hanya saling terdiam dan menghindar, karena kami pikir si kakek itu akan memukul kami, tapi ternyata tidak. Setelah si kakek itu memukulkan lidinya, terdengar dari jauh di balik semak-semak kebun itu suara wanita cekikikan tertawa sambil berkata, "Antarkan saya." Sekujur tubuhku tiba-tiba merinding mendengar suara dan perkataan itu. Lalu si kakek pun mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. Tak banyak barang di rumahnya, hanya ada ruang tamu dan kamar tidur. Semua dindingnya dikelilingi bilik yang membuat suasana sangat dingin, karena rumah itu memakai lampu yang berwarna kuning yang sudah redup. Di rumah itu hanya ada si kakek dan nenek itu. Kami pun dipersilakan duduk di atas karpet plastik yang sudah sangat usang. Dan tidak lama, si nenek pun menyuguhkan kami teh dan ikut duduk bersama kami. Ketika hendak aku menceritakan apa yang aku alami, si kakek itu tiba-tiba sudah duluan membuka pembicaraan. "Andai kamu bisa melihat, kamu akan pingsan dan akan selalu menutup matamu." "Memangnya kenapa, kek?" "Wanita itu mengikutimu kemanapun kamu pergi, dan dia akan menampakkan diri ketika malam tiba dan ketika kamu sendiri. Jika kamu tidak kuat, kamu bisa sakit. Untungnya kamu cukup kuat." Saya bingung, kek, harus bagaimana? Tidak lama, si kakek itu pun lalu terdiam menunduk seperti membacakan doa. Dan tiba-tiba, si kakek itu tertawa seperti wanita. Kepalanya meliuk-liuk dan tangannya bergerak-gerak seakan mau menari. Sontak kami pun terperanjak dari tempat duduk kami. "Tidak apa-apa, duduk saja," kata si nenek. Dan kami pun duduk kembali. Si kakek itu tiba-tiba berdiri dan menari layaknya penari jaipong sambil memegangi perutnya. Dan kami hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Si kakek itu menari sambil bernyanyi Sunda dengan nada yang pelan. Tarian dan nyanyian si kakek itu persis seperti apa yang aku lihat di kamarku saat itu. Tidak lama si kakek lalu tersadar kembali dan kembali duduk. Aku pun akhirnya bisa bernafas lega. Lalu si kakek itu pun berkata, "Kamu harus selesaikan ini karena kamu telah berjanji." "Janji apa, kek?" kataku yang sambil kebingungan. "Janji bahwa kamu
akan mengantarkan dia pulang ke rumah keluarganya. Aku yang bingung mulai mengingat pada siapa aku berjanji akan mengantarkan pulang. Setelah cukup lama terdiam, akhirnya aku pun ingat bahwa aku akan berjanji mengantarkan Sari pulang. Bahwa aku akan berjanji mengantarkan Sari pulang ketika di dalam bis. Lalu aku pun menceritakan pertemuanku itu bersama Sari kepada si kakek. Si kakek hanya tersenyum, seakan dia sudah mengetahui semuanya. Lalu dia bercerita, "Saya kasih tahu ya, Sari itu bukan manusia. Dia itu makhluk halus. Dia adalah korban tabrak lari sebuah bis di daerah Wates, Jawa Tengah 15 tahun lalu. Sari adalah seorang gadis kampung. Dia adalah penari jaipongan di daerahnya. Dan dia bertemu dengan seorang pria yang dimana pria itu sedang bekerja di daerahnya. Mereka pun saling jatuh cinta dan sampai akhirnya Sari hamil di luar nikah oleh pria itu. Pria itu lalu pergi meninggalkan Sari pulang ke Jogja. Karena Sari malu menanggung aibnya sendiri, akhirnya dia pun pergi menyusul kekasihnya itu. Setibanya di Jogja, ternyata Sari disambut buruk oleh pria itu. Karena pria itu ternyata sudah mempunyai anak istri. Sari sempat disiksa oleh pria itu karena memang pria itu tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya Sari. Sari pun merasa kecewa dan sedih saat itu. Dia bingung harus pergi kemana. Dan ketika malam hari dia berjalan di jalan Wates, dia pun tertabrak oleh bis malam. Dan bis malam itu pun kabur begitu saja, tidak bertanggung jawab. Dan Sari pun meninggal di tempat saat itu juga. Dan jasadnya diketemukan oleh warga. Diketemukan oleh warga setempat di pagi harinya. Tubuh Sari hancur. Warga pun akhirnya menguburkannya saat itu. Saat itu Sari tidak ada yang mengetahui asalnya dari mana, karena dia tidak membawa kartu identitasnya saat pergi. Jadi warga setempat pun menguburnya tanpa menghubungi keluarganya. Ketika dikuburkan, ada salah satu warga yang tidak membuka tali pocongnya. Entah itu lupa atau disengaja. Semenjak itu Sari menjadi gentayangan dan kerap kali mengganggu manusia yang kebetulan lewat situ. Kenapa Sari bisa ikut ke dalam bis itu? Karena bis itulah yang telah menabrak Sari. Bertahun-tahun Sari menunggu bis itu lewat jalan itu. Tapi baru malam itu bis itu lewat ke Wates kembali. Makanya dia ada dan ikut di dalam bus itu dan bertemu sama kamu. Saya tidak tahu alasannya kenapa bis itu baru lewat lagi ke Wates malam itu setelah bertahun-tahun lamanya. Jadi sekarang kamu harus tanggung jawab untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya dan memberikan kabar yang telah terjadi terhadap Sari sama keluarganya. Malam ini kalian tidak usah pulang. Kalian tidur saja di sini. Besoknya saya urus kasus ini, ujar si kakek. Mendengar cerita si kakek tadi, kami hanya terdiam dan kaget. Aku sangat kaget, seolah tidak percaya bahwa akan mengalami kejadian ini. Dan ya, aku baru ingat bahwa aku menyimpan nomor si Kenet itu. Aku pun mencoba menghubungi si Kenet itu malam itu juga. Dan ya, untungnya teleponku diangkat dengan cepat oleh Kenet itu. Lalu aku pun mulai menginterogasi dengan apa yang telah terjadi dengan bis itu 15 tahun silam. Tapi si Kenet itu seolah tidak tahu apa-apa. Saya mengerti dan paham kenapa si Kenet itu tidak mau bercerita. Aku pun tidak lelah membujuknya untuk dia bercerita. Dan sampai akhirnya aku ceritakan dengan apa yang telah terjadi padaku saat ini. Dan aku berjanji tidak akan membocorkan pada siapapun tentang kasus penabrak. Setelah aku bujuk seperti itu, akhirnya si Kernet Bus mau menceritakannya. Jadi kejadian itu sudah 15 tahun lalu. Saat itu posisi saya sedang ada di Bandung. Jadi saya hanya mendapat kabar dari teman-teman saya bahwa si X telah menabrak seorang wanita di jalan Wates. Alasan sopirnya sih karena wanita itu berjalan terlalu tengah. Dan kenapa dia tidak berhenti? Karena dia takut dikeroyok massa. Jadi dia kabur
dan tidak menolong korban itu. Saat kejadian penabrakan itu, penumpang pun sempat kaget dengan adanya benturan keras terhadap bis dan bertanya ada apa kepada sopir, bahwa dia tadi baru saja menabrak kambing. Dan semenjak kejadian itu, bis itu pun tidak dioperasikan kembali dan disimpan di sebuah garasi besar di daerah Jawa Tengah. Dan setelah tidak dioperasikan selama 15 tahun, akhirnya kemarin yang si emasnya naik dari Solo ke Bandung, itu adalah pertama kalinya lagi bis itu beroperasi kembali. Dan kenapa bis itu diamankan selama 15 tahun? Karena pemilik bis khawatir bis itu diketahui warga yang melihat kejadian itu. Makanya bis itu diumpetin dulu sama pemiliknya. Pemiliknya sempat mau bertanggung jawab dan mencari tahu keberadaan keluarganya secara diam-diam, tapi tidak mendapatkan info apapun, dan sempat mengira bahwa korbannya itu adalah orang gila. Jadi pencarian keluarganya pun tidak dilanjutkan. Sepanjang jalan juga saya merasa merinding, Mas, karena di dalam bis itu cuma ada kita bertiga. Bahwa ada penumpang lain di bus itu selain si masnya, saya sempat kaget dan mikir apa mungkin itu adalah korban wanita itu. Makanya saya menyuruh masnya untuk tetap duduk di depan dan tidak pindah ke belakang lagi. Tapi sudah lama juga pelaku sopir itu sudah tidak bekerja menjadi sopir lagi, dan saya pun tidak tahu di mana dia sekarang, ujar kernet tersebut. Mendengar cerita si kernet itu, akhirnya saya pun paham kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu aku pun menceritakan bahwa sosok Sari itu adalah bukan orang gila, tapi dia adalah orang waras. Lalu aku pun menceritakan bahwa sosok Sari itu adalah bukan orang gila, tapi dia adalah orang waras kepada si kernet itu. Bertujuan agar si kernet itu menceritakannya kembali kepada pemilik bis itu. Ya setidaknya si pemilik bus bisa menyelesaikan niat baiknya untuk bertanggung jawab terhadap keluarga si korban. Dan aku pun bilang akan memberitahu alamat keluarganya nanti jika aku sudah menemukannya. Sopir itu pun berterima kasih kepadaku karena telah memberikan informasi. Begitupun aku berterima kasih pada si kernet karena telah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aku dan Reza pun akhirnya tidur di rumah si kakek. Kami tidur di tempat tadi kami duduk dengan beralaskan karpet plastik tipis, karena memang di rumah itu hanya ada satu kamar. Entah kenapa saat malam itu aku sulit sekali untuk tidur. Padahal ketika aku melihat Reza, dia sudah sangat pulas. Mungkin karena sudah capek juga di perjalanan. Saat itu pukul 11:30 malam, tidak ada suara apapun kecuali suara serangga, karena memang rumah ini jauh dari warga. Ketika aku sedang asik memainkan handphoneku, tiba-tiba krak krak krak, terdengar suara orang seperti sedang mencakar dinding bilik rumah itu. Aku sempat kaget dan terdiam mendengarkan suara itu, dan hatiku berpikir mungkin saja itu kucing yang mencakar-cakar bilik rumah. Tidak lama suara itu pun lalu hilang dan aku pun kembali memainkan handphone sambil tiduran di samping Reza. Ketika aku sedang asik memainkan handphoneku kembali, tiba-tiba krak krak, suara cakaran terhadap dinding itu muncul lagi, dan kali ini tepat ada di kepalaku. Karena posisi kepalaku saat itu memang dekat dengan dinding bilik rumah. Sontak aku pun terbangun untuk duduk. Jujur aku tidak berani untuk melihat ada apa di luar sana. Aku mencoba tetap berpikir positif bahwa suara cakaran itu adalah seekor kucing. Kali ini suara cakaran itu tidak berhenti dan aku pun akhirnya memberanikan diri untuk mengintip di sela-sela bilik itu karena penasaran. Ketika aku melihat keluar dari lubang bilik itu, tiba-tiba aku melihat sosok Sari sedang berada tepat di luar rumah itu. Meskipun samar terlihat karena kondisi di luar sangat gelap, tapi aku yakin bahwa yang ada di luar itu adalah Sari. Tubuhku gemetar. Wajah Sari kali ini tepat ada di hadapanku. Meskipun kita tersekat oleh bilik, tapi aku bisa jelas melihat dia. Matanya melotot dan liar melirik ke kanan dan ke kiri
seolah mencari sesuatu. Tubuhnya sedikit membungkuk dengan baju yang sama, dan tangannya tidak berhenti mencakar-cakar dinding bilik rumah. Ketika aku sedang fokus melihat wajahnya, tiba-tiba mata dia memandangku di sela lubang bilik itu. Mata dia melotot ke arah mataku. Mulutku seakan dikunci untuk berteriak memanggil Reza. Lalu Sari lagi-lagi berkata, "Antarkan saya." Kali ini dia mencakar dindingnya dengan sangat kencang sambil diiringi suara cekikikan yang sangat membuatku semakin lemas. Tiba-tiba, brak, terdengar suara pintu kamar terbuka, dan ketika aku menengok ke arah belakang, ternyata si kakek itu keluar dengan membawa lidinya. Tidak banyak omong, si kakek itu pun lalu keluar sambil berlari dan berteriak, pergi kamu Sari, jangan ganggu terus, besok aku antar kamu ke keluargamu." Sambil memukulkan lidi itu ke arah Sari. Sari hanya tertawa cekikikan, melompat-lompat sambil berlari ke arah semak-semak, lalu menghilang. Aku pun akhirnya merasa lega dan membangunkan Reza. Reza yang kebingungan karena aku bangunkan bertanya, "Ada apa kau bangunin aku jam segini?" Lalu aku pun menceritakannya kepada Reza. Tidak lama si kakek pun kembali masuk ke dalam rumah dan berkata, "Ini harus diselesaikan malam ini. Ada barang yang terbawa olehmu. Coba kamu ingat-ingat," tanya si kakek. Aku pun dan Reza mencoba mengingat apa yang telah kami bawa. Sampai akhirnya Reza berkata, "Oh iya, aku menaruh tali itu di dalam jok motor." Aku merasa kaget karena ternyata selama ini aku membawa tali itu kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa kita bisa lupa kalau tali itu ada di dalam jok motorku. Padahal tadi sebelum berangkat aku sempat mengisi bensin, tapi karena tali itu ada di dalam kresek hitam, jadi aku tidak ngeh kalau isi dari kresek itu adalah tali itu. Padahal tadinya niat kami akan membuangnya, tapi untunglah kami tidak membuangnya karena toh si kakek meminta tali itu. Akhirnya aku dan Reza pun pergi keluar untuk mengambil tali itu di dalam jok motor dan memberikannya ke si kakek itu. Si kakek pun lalu bergegas mengambilkan wadah yang berisi air, lalu memasukkan tali mayat itu ke dalam air itu. Ketika tali itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air itu, tiba-tiba ada suara wanita berteriak sangat kencang di luar rumah. Lalu si kakek pun terdiam dan tertunduk kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu si kakek memberikan alamat Sari kepadaku. Sari tinggal di daerah CWD, Jawa Barat. Si kakek lalu menyuruhku agar besok pagi segera pergi ke Ciwidey dan memberikan tali pocong itu kepada keluarganya untuk dikuburkan. Pagi pun tiba, aku dan Reza segera bersiap-siap untuk pergi ke Ciwidey. Lumayan cukup jauh karena posisi kita ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kurang lebih kita akan menempuh waktu perjalanan 6-7 jam. Tidak lama kami pun pamit. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8 pagi, jadi kemungkinan kita akan sampai di Ciwidey pukul 3 atau 4 sore. Si kakek hanya berpesan kepada kami agar kami tidak menunda-nunda untuk menemui keluarganya hari ini juga, entah bagaimanapun keadaannya. "Pokoknya kalian harus sampaikan tali ini kepada keluarganya hari ini juga. Jika tidak, nanti akan ada hal yang lebih menyeramkan lagi. Karena dengan kalian mengantarkan tali ini kepada keluarganya, secara tidak langsung kalian sudah mengantarkan Ningsih kepada keluarganya." Kami pun langsung segera pergi menuju Ciwidey. Entah kenapa di perjalanan kami selalu menemukan hambatan. Dari mulai ban bocor sampai 4 kali, tiba-tiba mogoklah. Sampai jam 4 sore kami masih berada di Jalan Cadas Pangeran, dan kemungkinan kami akan tiba di Ciwidey pukul 8 malam. Ketika kami tidak jauh melaju di Jalan Cadas Pangeran, tiba-tiba brak, motor kami jatuh tergelincir karena memang jalanan yang berliku dan licin karena kondisi jalan cukup basah setelah hujan. Lalu kami pun ditolong oleh beberapa warga setempat.
Luka kami lumayan cukup parah dan motor pun rusak di bagian depan, dan sangat tidak mungkin kami saat itu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ciwidey. Tapi di sisi lain, kami harus tiba di Ciwidey hari itu juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.